Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jembatan Sungai Cikaso, Kabupaten Sukabumi yang membahayakan ditutup. Pelajar pun terpaksa menerjang arus sungai untuk pergi ke sekolah. Ratusan orang santri dari sejumlah pondok pesantren mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren di Purwakarta. Lanut Wiradinata Tasikmalaya jadi tuan rumah 400 pembalap motor dan mobil dalam seri kejuaraan drag race akhir pekan lalu. Ribuan warga antusias mengikuti pawai obor dan parade dongdang di Desa Gandoang, Kabupaten Bogor. Warga menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1446 Hijriah dengan membawa tumpeng yang telah dihiasi dan disimpan bersama dongdang yang berisikan macam-macam hasil bumi. Ribuan warga desa Gandoang, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Minggu malam tumpah ruah merayakan Tahun Baru Islam 1446 Hijriah. Warga tua muda hingga anak-anak berjalan kaki dari titik kumpul RW masing-masing dengan membawa obor, tumpeng hingga dongdang yang berisi hasil bumi. Mereka kemudian berkumpul di sebuah lapangan. Kita lagi pawai obor, guys. Dalam rangka apa? Merayakan Tahun Baru Islam di desa. Kita selalu merayakan Tahun Baru Islam dengan pawai obor. Terus kita mengadakan lomba di setiap RW dan RT-nya. Tumpeng dan dongdang hasil bumi disimpan di depan area panggung selama pengajian. Dan setelah pengajian selesai, dongdang dan tumpeng akan dibawa kembali oleh warga. Tradisi ini adalah acara tahunan wujud rasa syukur warga menyambut Tahun Baru Islam. Dan meski diikuti ribuan warga, pawai obor hingga pengajian berlangsung sangat tertib sekaligus meriah. Tumpeng ini hanya untuk membuat euforia meriahnya acara ini. Nanti dikembalikan lagi ke RW masing-masing untuk dinikmati oleh warganya sendiri setelah selesai acara. Masyarakat cukup berantusias, bisa dilihat sendiri yang hadir begitu banyak. Ini menandakan bahwa kebersamaan Pemdes Gandoang dan warga masyarakat Desa Gandoang berjalan dengan baik. Pawai obor, pawai tumpeng, dan parade dongdang akan terus dilaksanakan setiap Tahun Baru Islam. Acara Sambut Muharram ini diharapkan menjadi momen persatuan dan mempererat ukhuwah Islamiyah warga desa. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Untuk menjaring calon atlet berprestasi dari kalangan santri, Pemkab Purwakarta menggelar Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren. Kegiatan diikuti lebih dari 500 atlet santri yang unjuk kebolehan di berbagai cabang olahraga yang dipertandingkan. Lebih dari 500 orang atlet santri dari sejumlah pondok pesantren di Purwakarta mengikuti Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren atau Pospeda di Kompleks Stadion Purnawarman, Purwakarta akhir pekan lalu. Para atlet santri yang ikut mengaku senang bisa bertanding dengan rekan sesama santri lainnya, meski sempat kesulitan karena persiapan yang singkat. Lemparkan kan beratnya tuh 4 kilo gitu, jadi ke bawah sama badan kecil banget. Jadi nggak bisa maksimal ya? Enggak. Kurang persiapan atau gimana? Kurang persiapan juga, soalnya latihan cuma seminggu ke belakang doang, belum lama gitu. Tapi senang dengan ikut olahraga ini? Senang, soalnya baru pertama kali juga gitu ikutan lomba kayak gini. Ini mewakili dari pesantren mana ini? Dari Cipulus Mutmainah. Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren tingkat kabupaten tersebut dibuka penjabat Bupati Purwakarta di Gedung Olahraga Bulu Tangkis kawasan Stadion Purnawarman, Purwakarta. Kegiatan ini adalah hasil kerjasama Forum Komunikasi Pondok Pesantren dengan Pemkab Purwakarta. Selain untuk mencari calon atlet berprestasi, kompetisi ini juga diselenggarakan untuk membentuk generasi muda yang sehat, berkarakter positif, dan islami. Sejumlah cabang olahraga yang diperlombakan antara lain atletik, pencaksilat, senam, bulu tangkis hingga catur.
Total peserta mencapai 589 orang santri dengan 281 orang santri putra dan 308 orang santri putri. Pospeda berlangsung selama 2 hari, mulai hari Sabtu hingga hari Minggu lalu. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Merayakan haul pesantren Manahijul Huda di Desa Sukaraja, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya menggelar berbagai lomba untuk ibu-ibu. Namun ada satu lomba yang unik dan menarik, yaitu merias ibu lansia yang biasa mengaji di pesantren. Pesantren Manahijul Huda Desa Sukaraja, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya, akhir pekan lalu lebih ramai dari biasanya. Merayakan haul pesantren, pengelola menggelar acara lomba bagi warga masyarakat yang tinggal di sekitar pesantren, terutama para ibu-ibu. Lomba pertama adalah lomba memasak tumpeng. Satu tim berisi 3 orang ibu-ibu pengajian. Mereka pun semangat mengikuti perlombaan. Tapi ada satu lomba lain yang tidak kalah menarik, yaitu lomba merias, di mana peserta harus merias wajah para lansia agar menjadi lebih cantik. Lomba merias wajah lansia ini jadi lebih menarik karena pesertanya juga ibu-ibu yang jarang berdandan. Tingkat kesulitannya bertambah karena yang harus dirias wajahnya adalah nenek-nenek yang sudah keriput. Setelah dirias, para model lansia ini pun berjalan di atas panggung untuk dinilai oleh panitia. Untuk lomba yang benar-benar diramaikan gitu ada 3 lomba, yaitu lomba masak, kemudian lomba make up. Tapi lomba make up di sini unik gitu ya Pak ya. Lomba make upnya memang yang di make upin tuh adalah ibu-ibu yang udah lanjut usia, yang usianya tuh sekitar 75-70 tahun ke atas lah kayak gitu. Kemudian meski tetap ada hadiahnya, lomba ini bukanlah untuk mendapatkan hadiah semata, namun juga untuk mempererat kebersamaan antara warga sekitar dan pesantren. Apalagi banyak warga sekitar yang sehari-hari ikut mengaji di pesantren Manahijul Huda. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Ratusan peserta mengikuti balapan drag race di kota Tasikmalaya. Peserta kelas motor dan mobil berpacu untuk menjadi yang tercepat di Lanut Wiradinata, kota Tasikmalaya. Pangkalan TNI Angkatan Udara Wiradinata, Kota Tasikmalaya, akhir pekan lalu dipenuhi ratusan sepeda motor dan mobil yang siap balapan. Mereka adalah peserta drag race alias balap adu cepat di lintasan lurus sepanjang 400 meter. Drag race hari pertama adalah untuk peserta sepeda motor, sedang di hari kedua, drag race khusus mempertandingkan kategori mobil. Mereka akan memperebutkan gelar peserta tercepat mengalahkan lawan-lawannya. Para pembalap berasal dari kota besar seperti Jakarta, Tangerang, Bandung, Jogja, dan Semarang, hingga pembalap lokal Priangan Timur. Tak terkecuali pebalap wanita yang turun di nomor drag race sepeda motor asal Tangerang. Ia mengaku jadi pembalap dari sekadar iseng. berapa lama? Yang berada di Masih baru sih, baru 2019. Alhamdulillah setiap ada event ikut. Walaupun cuma masih di daerah-daerah yang dekat, nggak jauh-jauh. Nggak tahu sih, awalnya iseng karena suka juga, jadinya terusan. Apalagi kan ketemu dilihat orang banyak, ketemu orang banyak juga, pesertanya banyak, jadinya nervous pastinya. Saya perempuan tapi mau jualan lagi. Apa hebat? Hebat aja berani gitu, walaupun cewek tapi tetap berani. Untuk kelas sepeda motor, total ada 300 pembalap yang ikut. Sedang untuk mobil, ada 100 pembalap yang turun. Itu pun jumlah peserta sudah dibatasi. Drag race motor dan mobil sengaja diselenggarakan BUMN produsen BBM Pertamina selain untuk menjaring bibit pembalap potensial sekaligus juga menyalurkan hobi adu cepat anak muda yang biasanya disalurkan melalui balapan liar di jalan umum yang membahayakan. Selain hadiah uang pembinaan, para pemenang juga bakal diajak menonton MotoGP di Mandalika.
yang bibit-bibit bagus ini kedepannya seperti apa, Pak? Pertamina punya racing club, nanti bisa diikut sertakan di situ, minimal kita ajak ke Mandalika untuk melihat MotoGP. Tadi kan ada 5 besar, kemungkinan harus bertanding lagi nanti di seri selanjutnya, baru nanti kita saring lagi. Totalnya ada 400 peserta, cuma memang bervariasi ya, tidak cuma motor, ada mobil juga. Nah, nanti kita lihat dari situ berapa yang lolos saringan. Tentunya kan tadi diambil antara 20 besar. Nah 20 besar nanti apakah akan ditandingkan lagi atau menunggu seri selanjutnya, nanti kita lihat di panitia. Balapan drag race di Pangkalan TNI Angkatan Udara Wiradinata, Kota Tasikmalaya adalah seri kedua dari 3 seri drag race yang akan dilaksanakan. Tidak hanya balapan, sebagai hiburan di sela balapan, 3 pebalap motor mempertunjukkan kemahiran mereka beratraksi bebas di atas tunggangan mereka. Tentu saja ini bukan untuk pemula ya, hanya buat mereka yang terlatih saja. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.